Oke teman-teman, selamat pagi, selamat datang kembali di channel saya. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan beberapa informasi terkait bagaimana cara saya dalam menangani apa yang terjadi seperti yang saya sampaikan di video saya sebelumnya. Nah, tetapi sebelum sampai ke situ, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih buat teman-teman sekalian yang sudah mensupport saya lewat kolom komentar dan juga sudah memberikan saran kepada saya untuk mengatasi masalah yang saya hadapi. Nah, buat teman-teman sekalian yang baru gabung di channel ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe untuk berlangganan video dari saya secara gratis. Nah, teman-teman, dari kasus yang saya alami kemarin, saya menyimpulkan bahwa pertama yang harus kita lakukan ketika salah satu dari kelinci kita terkena penyakit koksi, itu harus segera kita pisahkan dengan kelinci yang lain. Istilah kerennya kalau sekarang diisolasi ya. Nah, kita pisahkan dulu. Nah, kemudian yang lain ini kita beri vitamin atau antibiotik. Karena saya punyanya ini B kompleks, vitamin B kompleks, saya injek ini sebagai upaya untuk meningkatkan daya tahan tubuhnya ya. Jadi yang kena koksi saya pisahkan, kemudian yang masih sehat itu saya injek dengan ini. Meskipun kemarin saya injek ini ya, itu sudah terlambat. Artinya begini, sudah beberapa yang menjadi korban karena kemarin seperti yang saya sampaikan, saya tidak sedia obat-obatan ya, dan itu menjadi catatan penting, menjadi pembelajaran penting bagi saya bahwa obat-obatan itu harus tetap kita sediakan sebagai langkah antisipasi. Nah, ini yang normal kita injek ini supaya daya tahan tubuhnya lebih baik. Nah, kemudian dari korban yang saya alami ya, jadi yang meninggal itu 5, tapi sebenarnya tidak hanya itu, ada 6 sebenarnya yang terkena. Yang terakhir ini yang kecil ini usia 1 bulan lebih sedikit lah, belum ada 2 bulan, tapi alhamdulillah sudah mau makan dan kotorannya sudah kembali normal. Nah teman-teman, ini yang saya sampaikan tadi, mudah-mudahan ini menjadi kasus yang terakhir ya. Ini sudah mau makan dia dan kotorannya juga sudah normal. Oke. Nih, jadi kotorannya kecil-kecil ini sudah normal. Nah, sudah tidak bercampur dengan lendir lagi. Nih. Kembali normal. Itu penanganan saya adalah seperti ini. Saya injek dengan Medoxy LA ya. Kalau kemarin itu saya injek dengan ini, itu sebenarnya koksinya berhenti, artinya dia tidak mengeluarkan kotoran yang bercampur lendir lagi ya, berhenti. Tetapi ada masalah lain, yaitu kemudian dia istilahnya merembet ya. Jadi merembet ke arah kembung. Jadi kemarin itu sebenarnya kalau hanya koksi saja itu pakai ini sudah sembuh, tetapi ada hal lain yang membuat jatuh banyak korban itu, yaitu dia merembet ke kembung. Apakah karena ini atau karena yang lain saya belum tahu. Mungkin dari teman-teman yang pernah pakai ini mungkin bisa memberikan saran nanti di kolom komentar. Nah, kemudian saya kombinasikan dengan ini ya, mudah-mudahan kelihatan ya, rebung ya. Tetapi kalau menurut saya ini tidak efektif ya. Jadi yang kemarin itu yang setelah saya kasih Medoxy itu kan sembuh, dia beralih ke kembung. Saya kasih ini tidak mempan ya. Kemudian saya cari obat ini Permetil 5% ini ya, untuk obat kembung. Jadi saya kombinasikan ini Medoxy dan Permetil ya, untuk kasus yang ini, kasus yang terakhir, mudah-mudahan ini yang terakhir. Jadi saya kombinasikan dua ini, alhamdulillah
sembuh ya. Jadi dua ini. Kalau yang sebelumnya saya kombinasikan dengan ini, dengan rebung, tetapi kembungnya tidak sembuh ya. Nah, jadi sekarang ya, saya sediakan obat-obatan itu sebagai langkah antisipasi ya. Kemudian begini yang jadi catatan lain ya, selain dari hal teknis yang saya lakukan untuk menyembuhkan kelinci saya yang terkena koksi itu tadi. Jadi hal lain yang saya petik itu memang ada seorang peternak senior yang menyampaikan kepada saya, ini dia tidak bergerak di bidang kelinci tetapi di bidang ayam, ya, ayam petelur. Itu menyampaikan begini, ketika kita belajar kemudian menghadapi sebuah masalah, lalu kita berhenti ya, drop karena masalah tersebut, maka kita tidak akan pernah menemukan solusinya ya. Dan solusinya itu paling ampuh berdasarkan pengalaman sendiri ya. Mungkin banyak teori yang berkembang di luar atau informasi yang beredar di luar tentang bagaimana cara mengatasi penyakit A katakanlah, tetapi ketika kita mempraktekannya sendiri belum tentu kita bisa mendapatkan hasil yang sama. Sehingga pengalaman dari hasil belajar sendiri itu sangat penting sekali untuk kita miliki ya. Nah, itu ya teman-teman yang bisa saya sampaikan. Di akhir video saya ingin menyampaikan bahwa tetap semangat, tetap optimis ya. Meskipun kita sedang menghadapi berbagai macam masalah, tetapi lewat masalah tersebut kita bisa belajar ya, sehingga ke depan kita akan menjadi lebih baik lagi.